Bab 191. Iblis Beta Haus Darah dan Kasus Misterius 2. Pada saat itu, Long Hao Shen, yang terus menggunakan storing power, mulai bergerak. Tubuhnya tiba-tiba keluar dari punggung Hao Yue. Kedua pedangnya terbungkus cahaya putih mencolok. Itu tepatnya adalah pedang suci ganda, yang dihasilkan dengan energi spiritual tersimpan yang tangguh, yang dia bidik kedua iblis berbilah ganda hijau tua yang secara bersamaan bergegas ke arahnya. Dang! Dengan suara ledakan yang menusuk telinga, sosok melompat Long Hao Shen tiba-tiba berhenti di udara. Dan dengan gelombang ilusi tangannya, suara bertabrakan yang tajam dan jelas bergema. Kedua iblis berbilah ganda hijau tua itu telah diblokir olehnya. Pemandangan ini tampaknya sangat sulit dipercaya. Tubuh Long Hao Shen berkilau dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu adalah pancaran yang terkait dengan Bright Vengeance 1. Di udara, dia secara mengejutkan menggunakan obstruksi ilahi. Dia berhasil mencapai prestasi mengaktifkan prasyarat obstruksi ilahi dalam waktu singkat dia terhenti. Lebih penting lagi, meskipun tubuh Long Hao Shen telah sedikit ditolak, itu hanya didorong mundur 1 meter. Dan dia hanya berguling sekali di udara untuk kembali ke postur yang stabil. Dan dengan tangan kirinya, dia mengarahkan lightning thrust ke Dark Setan berbilah ganda hijau ke kanan sambil mengarahkan serangan sinar matahari bersinar ditambah dengan pedang suci ke yang lain. Long Hao Shen saat ini tampak seperti dewa yang turun dari surga. Blue Rain. Hibiscus of Light meletus dengan ratusan ribu sinar putih. Dan Demon bilah ganda hijau tua yang gagah berani itu tidak punya pilihan selain menyerah untuk menyerang. Mengayunkan kedua kaki depannya dalam upaya terakhir, mencoba memblokir. Adapun iblis berbilah ganda hijau tua lainnya, ia mencoba menangkis juga, mengangkat lengannya. Bang! Holy Spirit Sword, yang membawa Bright Vengeance dan Holy Sword, dengan ganas menghantam lengan depan Dark Green Dual Bladed di sisi kanan. Menghasilkan suara pecah yang memekakkan telinga, dan benar-benar menghancurkan tungkai depan Dark Green Dual Bladed Demon. Meskipun tidak jatuh, karapasnya yang hijau tua sekarang tertutup retakan. Teriakan naga resonan meledak dari tubuh Long Hao Shen. Serangan naga yang meningkat. Long Hao Shen sekarang mengabaikan Demon bilah ganda hijau tua di sisi kiri. Menyapu pedang Roh Kudus di tangannya di lengan depan dari iblis berbilah ganda hijau tua di sebelah kanan. Dengan kejam menusuk bagian kepalanya yang dikupas dan meninggalkan jejak darah. Pada saat yang sama, iblis berbilah ganda hijau tua di sisi kiri juga jatuh ke tanah, meninggalkan mayat utuh di belakang. Ini adalah pencocokan sempurna antara seorang kesatria dan seorang pembunuh yang membentuk satu kesatuan. Dengan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya, membawa kekuatan tambahan yang berasal dari pedang suci. Dia membuat Demon bilah ganda hijau tua ketakutan yang luar biasa. Dan pada saat itu, Keyer, yang sebelumnya bersembunyi di belakang Long Hao Shen, mulai bergerak. Pukulan yang sangat mematikan. Despotic Stab, memotong pusat saraf Dark Green Dual Bladed Demon. Dan dalam waktu sesingkat itu, Long Hao Shen dan Keyer sudah menyingkirkan dua iblis berbilah ganda hijau tua itu. Dan di sisi lain, itu juga berjalan mulus bagi Wang Yuan. Setelah merilis Space Splitting Saute, dia mengikutinya dengan memutar perisainya. Dalam kapasitasnya sebagai prajurit paling kuat tahun ini, jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan Long Hao Shen tidak akan percaya diri untuk memblokirnya dengan mudah. Perisai jiwa ilahi raksasa diayunkan seperti kapak besar, dengan kejam memotong tubuh setan berbilah ganda hijau tua. Pada saat ini, perbedaan kekuatan individu secara alami menjadi jelas. Meskipun si Masian dalam keadaan kegilaan, situasi 1 lawan 1 melawan iblis berbilah ganda hijau tua tidak terlihat begitu nyaman baginya. Cahaya suci, palu suci, ledakan cahaya suci digunakan berturut-turut, memungkinkannya untuk menahan serangan sengit dari iblis berbilah ganda hijau tua, dengan susah payah. Beruntung bahwa perisai elemen Lin Xin ada di sana untuk mendukungnya pada saat itu. Dengan koordinasi yang sempurna, membantunya melawan serangan iblis berbilah ganda hijau tua. Pada saat itu, 3 kepala Hao Yue akhirnya menyelesaikan nyanyian bersama mereka. Menembak keluar seperti peluru setelah selesai. Langsung ke arah 6 tentara mata iblis yang tangguh. 6 peluru besar dari lampu. Dengan diameter lebih dari 1 meter.
langsung menuju ke sisi Long Hao Shen. Dan masing-masing dari mereka dikunci pada target yang berbeda. Peluru sihir cerah iblis ini memutar udara kemanapun mereka lewat, membuat iblis di dekatnya panik sejauh mereka hanya bisa mencoba melarikan diri darinya. Mencampur tiga warna merah, emas, dan hijau. Lingkaran cahaya yang fantastis menyebar dari kepala Hao Yue. Dalam sekejap lingkaran cahaya itu muncul. 6 mata di 3 kepala Hao Yue berubah menjadi ungu. Pemandangan fantastis terjadi saat itu. Dalam sekejap 6 peluru terang ajaib yang sangat besar bersentuhan dengan lingkaran cahaya itu. Mereka menghilang begitu saja. Sementara halo itu terus menyebar di udara. Sampai diameternya mencapai kira-kira 50 meter. Muncul tiba-tiba seperti yang tidak terduga. Bahkan menelan kereta. Kelompok Long Hao Shen menargetkan ke dalam. 7 cahaya berwarna ungu muda membengkak berturut-turut. Jatuh pada kelompok 7 Long Hao Shen. Ketujuh dari mereka hanya merasakan seluruh tubuh mereka bergetar. Dikelilingi oleh lapisan tipis berwarna ungu. Segera setelah itu, lingkaran cahaya itu mencapai tanah. Desisan aneh bergema di sekitar 50 meter. Dan segera, pancaran merah, keemasan dan hijau bercampur dalam pilar cahaya yang sangat besar itu, meroket ke langit. Semua iblis berbilah ganda di sekitarnya berteriak dengan sedih. Langsung berubah menjadi debu. Dan bahkan iblis berbilah ganda hijau tua di sisi Simasian ditunda. Segera, dia dengan jelas melihat bahwa di bawah pengaruh pancaran cahaya ini, banyak retakan mulai muncul pada karapas hijau tua yang menutupi tubuhnya. Menjerit dengan sedih, dia ingin keluar dari jangkauan pilar cahaya itu. Tapi apakah Simasian akan membiarkan acara bagus itu berlalu begitu saja? Saat dia memegang tongkatnya yang membawa efek palu suci. Kali ini, iblis berbilah ganda hijau tua ditinggalkan tanpa cara untuk membela diri. Kaki depannya dipukul oleh senjata Simasian. Menjadi kaku. Dan dengan satu pukulan lagi, itu mati seketika. 6 prajurit mata iblis yang tangguh diselimuti oleh lingkaran cahaya samar itu. Dan juga hanya bisa menjerit sedih. Kaki mereka melesat keluar dari pancaran cahaya. Dapat dengan jelas terlihat bahwa pada saat mereka mencoba melarikan diri, retakan setelah pecah terjadi di kepala tentara mata iblis ini dan retakan dengan cepat muncul di permukaan kulit mereka. Sinar hitam ungu dari tubuh mereka meninggalkan mereka tanpa ada cara untuk mencegah korosi dari cahaya tiga warna. Keir mulai bergerak. Pada saat itu, dia muncul seperti hantu yang melompat dan mengebut dalam sekejap, hanya meninggalkan serangkaian bayangan di belakang. Ratusan dan ribuan sinar putih dilepaskan, mengarah ke prajurit mata iblis, melubangi tubuh mereka dengan luka menganga dalam sekejap. Daya tembak mereka jauh melampaui iblis berbilah ganda hijau tua. Tetapi mereka jauh dari ahli di bidang pertahanan. Cahaya keemasan redup menyapu tubuh dua mata iblis, menghancurkan mereka sepenuhnya. Kekuatan ofensif brutal Keir benar-benar dilepaskan dalam sekejap. Setelah mata iblis peringkat tinggi itu menderita serangan sihir Hao Yue, mereka ditinggalkan tanpa cara untuk membalas mereka. Tetapi pada saat yang sama, sebuah teriakan meledak, dan pilar cahaya tiga warna yang didirikan di sisi kereta itu hancur berkeping-keping. Siluet kokoh muncul dari arah itu. Mampu membawa bahan makanan seberat ratusan kilogram. Gerbong logistik itu sangat besar. Tapi dalam sekejap siluet besar itu muncul. Kelompok Long Hao Shen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sejauh kereta ini tampak seolah-olah mereka bukan apa-apa. Tingginya lebih dari 6 meter. Makhluk ini adalah salah satu jenis yang mereka lihat dalam pertempuran hari sebelumnya. Memiliki tubuh yang mirip dengan serigala. Memiliki sayap di kedua sisi dan ekor ular. Tubuhnya yang kuat tampak tertutup sisik hitam. Persis seperti burung raksasa. Sayapnya yang sangat besar menghasilkan angin kencang hanya dengan mengepakkan sayap. Bukankah itu benar-benar iblis terbang beta dari klan iblis Maxilias? Hanya saja, Beta Flying Demon ini tampil berbeda dari yang mereka temui pada hari sebelumnya. Beta Flying Demons yang mereka lawan hanya memiliki tinggi sekitar 4 meter. Tapi tinggi yang satu ini lebih dari 6 meter. Kedua matanya tampak berdarah merah. Dan seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang benar-benar berbau darah. Sebuah nama muncul di benak semua orang dari satu Demon Hun Squad.
Beta Flying Demon yang haus darah. Beta Flying Demons yang haus darah adalah kerabat langsung dari 35 dewa iblis Maxilias. Dan masing-masing dari iblis terbang beta haus darah ini telah mencapai langkah ke-7. Dan meskipun mereka hanya keberadaan yang lebih rendah dalam langkah ke-7, mereka masih pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Tapi demon terbang beta haus darah di depan mata mereka jelas bukan pertanda baik. Bulu hitam kehijauannya berkilau merah saat melebarkan sayapnya. Dengan raungan penuh amarah, ia mengepakkan bulunya seolah ingin naik ke langit. Tetapi secara mengejutkan tidak dapat melakukannya. Karena pilar cahaya 3 warna yang dilepaskan oleh Hao Yue. Terlihat jelas bahwa tali emas yang kuat dan tahan lama sedang mengikatkan kotak kecil di lehernya. Jelas, ini adalah barang berharga yang ingin dijaga oleh iblis tangguh itu. Keyer. Kembali, Long Hao Shen meneriakkan beberapa kata ini. Pada saat itu, dia memiliki tekad untuk menjalankan tugasnya sebagai kapten dari pasukan pemburu iblis tidak peduli apapun yang terjadi. Cahaya berwarna putih susu datang dari dadanya. Tepatnya kompor sein spiritual. Kompor spiritual brilian itu diarahkan langsung ke tubuh Beta Flying Demon. Dan api emas kemerahan langsung melonjak dari tubuhnya. Itu adalah api sinar matahari. Menghadapi musuh yang kuat, inilah saat dia tidak bisa mundur. Demon terbang beta haus darah selanjutnya adalah iblis tangguh dari langkah ke-7 yang memiliki kemampuan terbang. Bagaimana tidak bisa mengejar kecepatan lari dari kelompok Long Hao Shen? Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya sekarang adalah menghadapinya. Long Hao Shen benar-benar tidak menyangka bahwa dalam tim garnisun biasa, dia benar-benar akan bertemu dengan musuh seperti itu. Iblis kelas unggul. Mendengar kata-kata Long Hao Shen, Keyer bergeser arah, kembali ke sisi Long Hao Shen. Pada saat itu, ketiga kepala Hao Yue tiba-tiba terangkat. Masing-masing mengeluarkan desisan dengan ritme yang fantastis. Ada total 3 desisan panjang. 1 nada tinggi, 1 nada sedang dan 1 nada rendah. Sebuah pemandangan yang fantastis muncul. Pilar cahaya 3 warna yang membungkus ruang lingkup 50 meter lenyap. Berubah menjadi kecemerlangan yang kaya. Dengan keras menyerang iblis beta haus darah. Pada saat itu berjuang dengan sayap kirinya. Sebuah jeritan sedih disertai dengan percikan hujan darah. Dan meskipun pancaran hitam kehijauan yang intens sudah dikeluarkan dari tubuh beta haus darah ini dalam upaya untuk melawan, sayap kirinya tercabik-cabik oleh pilar 3 warna. Cahaya membuatnya sama sekali tidak bisa melayang di langit. Penulis. Coba tebak kemampuan mistis seperti apa yang Hao Yue gunakan kali ini. Petunjuk. Itu bukan tipe spesies naga. Tapi itu sangat ganas. 92. Iblis beta haus darah dan kasus misterius 3. Meskipun demikian, pilar cahaya 3 warna hanya bisa dipertahankan untuk pukulan terakhir ini. Segera menghilang setelahnya. Dan reaksi langsung Hao Yue adalah berjongkok. 6 mata di ketiga kepalanya berubah menjadi jauh lebih gelap saat dia terengah-engah. Tubuhnya sekarang gemetar dan kejang luar biasa. Jelas, teknik yang baru saja dia gunakan di atas kemampuannya sendiri. Melalui koneksi mental mereka, Long Hao Shen mempelajari nama kemampuan yang baru saja digunakan Hao Yue. Itu adalah Essence of Disorder, sihir kombinatorial yang sangat tangguh. Seseorang perlu menguasai setidaknya 3 elemen sihir untuk menggunakannya. Dan itu bisa diklasifikasikan sebagai mantra di puncak langkah ke-6. Alasan mengapa Hao Yue berhasil menggunakannya adalah karena dia makan terlalu banyak kristal iblis pada hari sebelumnya. Dan untuk alasan itu, sejumlah besar energi meledak dari tubuhnya. Mengandalkan itu, meskipun kemampuan ini membersihkan sistem pencernaannya, konsumsi tambahannya masih tetap besar. Wang Yuan dan Sima Xian kembali ke sisi Long Hao Shen pada saat yang sama. Dan di belakang mereka, Han Yu dengan berani melangkah maju, berdiri bahu-membahu dengan Long Hao Shen. Baru pada saat ini, Chen Yinger memulai mantranya. Melompat turun dari punggung Hao Yue. Dia sedikit jatuh ke belakang. Bola kristal airnya di tangan, berkilau cemerlang. Bersamaan dengan mantranya, fluktuasi energi lembut keluar dari bola kristal. Beriak keluar. Riak energi spiritual seperti gelombang berfluktuasi dan menyebar keluar.
Sebuah layar pelindung tak berwarna menutupi tubuhnya secara otonom. Terjadi untuk melindungi bagian belakang seluruh tim. Gerbang pemanggilan makhluk adalah mantra yang tangguh dari langkah ke-8. Dan meskipun Chen Yinger tidak mampu mengendalikannya, saat menggunakan mantra ini, dia masih menerima perlindungannya. Tetapi selama kompetisi perburuan iblis, siapa yang mungkin akan membiarkannya menyelesaikannya sepenuhnya? Saat menghadapi musuh yang kuat, Chen Yinger segera mengubah pendiriannya, menjaga pertahanan bagian belakang tim, membiarkan Han Yu melangkah maju untuk membantu Long Hao Shen. Beta Haus darah ini dapat dianggap bernasib buruk. Misinya saat ini adalah melindungi koper di lehernya, dan mengirimkannya ke kamp tentara iblis. Dia bukan bagian dari tim logistik, dan berbaring di gerbong persediaan. Dia seharusnya menikmati ditarik oleh iblis-iblis peringkat rendah itu bersama dengan persediaan makanan, dan awalnya di tengah tidur. Bahkan ketika kelompok Long Hao Shen melancarkan serangan mereka, Beta Haus darah ini tidak peduli sama sekali. Lagi pula, 4 iblis berbilah ganda hijau tua dan 6 prajurit mata iblis bermata 8 yang tangguh mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan gerbong. Ini sampai sihir fusi atribut rangkap 3 HOIW, Essence of Disorder dilepaskan, membiarkannya mengetahui bahwa musuh kali ini dapat dialihkan. Meskipun Essence of Disorder terutama menggunakan sumber energi Castor itu sendiri, dan bahkan melemahkan pertahanan tubuhnya, mantra yang tangguh ini mampu mengganggu semua elemen lain dalam lingkup tertentu, menghasilkan hasil sehubungan dengan semua atribut yang digunakan. Pada saat yang sama, Essence of Disorder akan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar, merusak semua makhluk hidup dalam jarak tertentu. Mereka yang memiliki pertahanan lemah seperti iblis berbilah ganda biasa akan langsung musnah dari efek sihir. Dan bahkan mereka yang memiliki pertahanan tinggi seperti iblis berbilah ganda hijau tua masih akan menerima beberapa kerusakan. Pertahanan mereka terus melemah. Inilah alasan mengapa reaksi langsung mereka adalah melarikan diri. Tapi langkah HOIW ini mengandalkan fakta bahwa musuh berada pada level yang sama atau lebih rendah darinya. Jika Essence of Disorder ditujukan pada musuh dengan level kultivasi yang jauh melebihi miliknya, itu sama sekali tidak efektif. Sebaliknya, itu akan langsung membuatnya menerima efek samping yang sangat besar. Ini hanya alat yang tangguh untuk menghadapi musuh dengan kelas yang lebih rendah daripada penyihir itu sendiri. Meskipun prajurit mata iblis dengan peringkat 8 itu tidak diserang oleh Keyer, mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Mata mereka adalah sumber sihir mereka. Tetapi dengan mata pecah dari efek Essence of Disorder, apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Prajurit bermata iblis bermata 8 memiliki tingkat budidaya yang mendekati penyihir langkah kelima. Secara keseluruhan, kekuatan mereka melebihi iblis berbilah ganda hijau tua. Tetapi dengan gerakan HOIW, mereka telah sepenuhnya didominasi dalam aspek sihir. Akibatnya, meskipun kelompok Long Hao Shen sekarang menghadapi Beta Haus darah, mereka masih bisa dianggap beruntung setidaknya tidak harus mengatasi iblis tangguh di sekitarnya, yang setidaknya tidak akan menyerang mereka dari semua sisi. Meskipun Beta Haus darah berada di langkah ke-7 dari kultivasi, itu sebenarnya adalah iblis dan penyihir pada saat yang sama. Dan, itu juga memiliki atribut ganda, memiliki level yang sama dengan Little Green dalam hal sistem in. Meskipun kemampuan sihirnya tidak mencapai puncak langkah ke-6, dan meskipun luka yang dideritanya dari Essence of Disorder tidak seberat itu masih sangat terpengaruh, terutama dari pukulan terakhir HOIW menggunakan Essence of Disorder yang kental untuk menghancurkan salah satu sayapnya secara langsung. Sekarang setelah kehilangan kemampuan terbang, kekuatan iblis dari langkah ke-7 ini sangat berkurang. Faktanya, bahkan pembangkit tenaga listrik, ketika diserang secara diam-diam tanpa membuat persiapan apapun, akan menderita kerugian. Tentu saja, fakta Beta Haus darah ini telah kehilangan kemampuan terbang bukan hanya kabar baik. Pada saat itu, pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-7 berada dalam keadaan murka total. Kepala tubuh besarnya terangkat, menderita rasa sakit yang tajam, sebelum dengan ganas menginjak tanah. Dengan dentuman keras, bumi berguncang dengan hebat dan kereta di dekatnya seluruhnya terbalik.
Atribut gelap dan angin yang kuat yang terbungkus dalam auranya yang berbau darah sekarang berfluktuasi dengan tidak stabil. Dan mata beta haus darah mengeluarkan kilau yang berdarah dan menyala. Manusia, kalian semua akan mati. Berteriak dengan marah. Beta Wolf yang haus darah menuju ke kelompok Long Hao Shen seperti panah hitam bersinar sepanjang 2 meter. Pada saat yang sama beta menyatakan demikian dan mengurangi jarak. Seruan mirip serigala meletus dari mulutnya. Dan fluktuasi sihir yang kuat pecah di sekitar 10 meter. Setelah tidak membuat persiapannya, beta haus darah menderita luka parah dari sihir Hao Yue. Dan bergegas dengan amarah yang besar di Demon Hun Squad tingkat prajurit 1. Tampaknya itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan dibandingkan dengan semua yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Long Hao Shen tidak bisa mundur. Dia adalah kaptennya. Ketika menghadapi musuh tangguh yang memiliki peluang besar untuk membunuhnya secara instan, dia masih memiliki keberanian untuk mengarahkan kompor sein spiritualnya ke pihak lain. Keberaniannya langsung mengaduk darah rekan satu timnya sendiri. Mereka semua tahu bahwa jika ada kesalahan sekecil apapun, penggunaan kompor spiritual sein akan langsung menyebabkan Long Hao Shen dihancurkan oleh beta haus darah itu. Dua perisai elemen api langsung jatuh di Long Hao Shen. Pada saat itu, Lin Xin sudah habis-habisan. Dia telah mengambil pil spiritual meledak, membangkitkan elemen api kaya yang mengelilinginya lebih jauh. Sejauh itu memberi perasaan lengket. Dua mantel suci juga digunakan pada saat yang sama. Satu berasal dari Divine Light Wrist Guard Long Hao Shen, dan yang lainnya dari Han Yu. Hanya jika Long Hao Shen bisa memblokir pukulan ini dari beta haus darah, mereka mungkin memiliki harapan untuk berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Bang! Dua mantel suci yang ditambahkan ke lapisan pertahanannya langsung terkoyak, bersama dengan perisai elemen. Dan panah hitam kehijauan dengan kejam menyerang Long Hao Shen, yang menempatkan dua penghalang ilahi yang berpotongan untuk digunakan. Dengan tabrakan instan itu, semua orang di sekitarnya bisa melihat pancaran hitam kehijauan menempel pada siluet Long Hao Shen. Tapi dia tidak mundur. Meskipun api sinar matahari yang meletus dari tubuhnya langsung padam. Kulit Long Hao Shen tidak berubah. Pada saat itu, dia tampak sangat tenang dan berkepala dingin. Bahkan dengan esensi angin dan esensi gelap mengalir ke arahnya. Tapi cahaya terang juga muncul dari tubuhnya. Itu adalah pancaran yang terkait dengan Bright Vengeance. Munculnya Bright Vengeance adalah bukti keberhasilan obstruksi ilahi Long Hao Shen. Beta haus darah itu tidak berhasil menembus pertahanannya sepenuhnya. Dengan teriakan nyaringnya, adegan mengejutkan diproduksi di tubuh Long Hao Shen. Dari dalam tubuhnya, energi spiritual cair yang intens keluar. Sebenarnya dengan keras mengguncang beta haus darah dan mengalahkan muatan magis atribut ganda. Armor Roh Kudus mengeluarkan energi spiritual cair berwarna keemasan. Tampak sangat mempesona. Saat ini, Long Hao Shen muncul seperti matahari yang agung, mekar dengan kilau yang mempesona. Pada saat Long Hao Shen menghentikan pelanggaran beta haus darah, yang lain tidak tinggal diam. Wang Yuan dan Sima Xian sudah meluncurkan serangan mereka dari kedua sisi, membidik dengan kekuatan penuh ke kaki beta yang haus darah. Tubuh iblis dari langkah ketujuh sangat menakutkan, tetapi kakinya umumnya merupakan bagian yang relatif lemah darinya. Setelah menderita pengaruh kompor spiritual suci, beta haus darah tidak dapat membidik mereka. Tetapi tidak ada keraguan pada kekuatan pertahanan yang tangguh. Wang Yuan masih lebih baik. Setelah menabraknya, tubuh beta haus darah terguncang dengan keras, membuatnya tidak dapat mengarahkan serangan kedua berturut-turut ke Long Hao Shen. Tapi kegilaan Sima Xian baru saja selesai, dan kekuatan hebat dari pil meledak spiritual juga telah berakhir. Bersamaan dengan serangannya, dia adalah orang yang akan dikirim terbang. Kedua tangannya berdarah di jaring di antara ibu jari dan telunjuk karena benturan. Tapi pendeta botak ini juga sangat gagah berani. Cahaya merah yang kaya segera meledak dari tubuhnya. Mengandalkan efek pil meledak spiritual lain, ia meminjam kekuatan kegilaan untuk kedua kalinya. Dengan kulitnya yang tampak sekuat ular sanca, bergerak seirama ular kecil, sekokoh batu, dan otot-ototnya tampak menyilaukan. Dia melemparkan dirinya sekali lagi ke arah lawan. Efek dari pil meledak spiritual mulai terlihat. Setelah pukulan Wang Yuan mengguncang beta haus darah.
Dia sekali lagi menyematkan 3 permata di Divine Soul Shield dan mengambil pil pemulihan spiritual. Juga pada saat itu, siluet hitam pekat muncul tanpa suara di atas beta haus darah, dan mengarahkan tusukan langsung ke lehernya, menghasilkan kilatan warna emas gelap. Itu Keyer. Di depan serangan Keyer, bahkan iblis dengan peringkat tinggi seperti beta haus darah ini bisa merasakan ancaman yang kuat. Dia tidak terus menyerang Long Hao Shen. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dari sisiknya, pancaran hitam kehijauan yang intens langsung pecah. Ding dang. Belati emas gelap kai dengan keras mencapai lehernya. Tetapi setelah bersentuhan dengan bulu keras dan sisiknya yang tebal, dia segera mengirim tubuhnya terbang, menghindari pancaran hitam kehijauan yang meletus dari tubuh beta haus darah. Benar-benar iblis yang kuat. Bahkan Keyer, anggota paling kuat di prajurit pertama yang dinilai sebagai pasukan pemburu setan, tidak bisa melukainya sedikitpun. Pada saat itu, 9 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada kelompok Long Hao Shen. Setelah menghadapi serangan sengit para penyihir, rata-rata iblis berbilah ganda dari tim logistik dikirim terbang dengan satu pukulan. Adapun panggilan lainnya, mereka membantai dengan cara mereka sendiri tanpa bahaya. Sejumlah besar gerbong telah dibakar oleh penyihir sistem api. Dan kategori iblis paling kuat yang kadang-kadang mereka temui adalah iblis berbilah ganda hijau tua dan tidak lebih. Dengan kekuatan mereka sebagai tim, menghadapi mereka tidaklah sulit. Ribuan iblis, terutama yang terdiri dari iblis berbilah ganda dan tentara mata iblis, sudah dalam kekacauan, dan benar-benar dikalahkan. Dalam waktu singkat, semua pasukan pemburu iblis yang baru terbentuk telah meraup banyak poin. Masing-masing dari mereka telah membantai setidaknya 100 musuh. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 193. Mergence Blood Patch Fusion, I. Seperti yang diharapkan Long Hao Chen, karena motivasi poin kontribusi, para elit dari pasukan pemburu iblis ini memiliki moral yang sangat tinggi. Segera, sebagian besar medan perang disembunyikan oleh api besar, dan setiap pasukan pemburu iblis hanya memperhitungkan keselamatan mereka sendiri. Berkenaan dengan situasi tim Long Hao Chen, mereka paling banyak akan melihat ledakan energi yang sangat besar yang mendatangkan malapetaka, dan tidak lebih. Tetapi meskipun kebisingan datang dari arah tim Long Hao Chen, mereka tidak menyadari bahaya besar yang mereka hadapi. Saat Keyer melangkah mundur, beta haus darah sepertinya sudah panik. Dia sangat membenci manusia di hadapannya, terutama Long Hao Chen, yang menggunakan kompor spiritual suci untuk menariknya. Dia tahu bahwa selama Long Hao Chen tidak terbunuh, dia tidak akan bisa menyingkirkan yang lain. Kali ini, dia tidak segera menghasilkan cahaya lagi, tetapi dengan kilatan hitam kehijauan, dia langsung menuju ke arah Long Hao Chen. Kecepatannya tak tertandingi, dan pada saat yang sama saat dia berlari ke depan, cahaya hitam kehijauan yang intens muncul, mengambil bentuk yang mirip dengan miliknya dan menuju ke arah yang sama. Tekanan yang menakutkan segera menyerang indera mereka. Apa yang disiratkan oleh fakta bahwa beta haus darah ini berada di langkah ke-7? Itu menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya melewati 10.000. Long Hao Chen hanya memiliki energi spiritual internal 2.000, dan meskipun kekuatan beta haus darah ini tidak dapat dibandingkan dengan Gao Yingji, ia memiliki energi spiritual 5 kali lipat saat pecah dengan kekuatan penuh. Ini sudah tidak ada yang bisa ditolak oleh obstruksi ilahi. Lebih penting lagi, ini adalah pukulan kekuatan penuh dari dimen terbang beta haus darah itu. Menghadapi beta haus darah yang terkunci pada dirinya sendiri, Long Hao Chen tidak terpengaruh oleh ketakutan akan kematian. Seperti sebelumnya dia menggunakan kemampuan attraction, menopang dirinya sendiri di tubuh Hao. Dia mengandalkan berat badannya sendiri untuk memberikan tubuhnya momentum terbalik, langsung melemparkan dirinya ke sekitar dan mengubah arah. Meskipun beta haus darah dikunci di Long Hao Chen, ini adalah serangan material, dan di bawah pengaruh ketertarikan, tidak ada serangan spiritual yang dapat digunakan untuk menutupi area di sekitarnya. Keempat anggota tubuhnya mendorong dari tanah, menerkam ke arah Long Hao Chen sekali lagi. Pada saat itu, perisai jiwa ilahi Wang Yuan telah terpasang seluruhnya. Chen Yinger menyelesaikan pemanggilannya, dan Keyer serta Sima Xian berada di tengah untuk mengejar beta yang haus darah itu.
Dalam situasi ini, dengan lingkungan yang muncul dalam kekacauan, Long Hao Chen berkepala dingin tak tertandingi. Dia siap mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran ini. Ini adalah kesimpulan logis yang ditarik Long Hao Chen sendiri. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari kemampuan pertahanan rekan-rekannya, ketika menghadapi serangan kekuatan penuh dari iblis peringkat tinggi, dia benar-benar yakin dia tidak bisa menahan. Apa yang harus saya lakukan? Ketika Long Hao Chen membuat keputusan untuk mati, teriakan dari 3 suara yang bersatu tiba-tiba terdengar. Teriakan menusuk telinga bercampur dengan riak ungu samar mencapai tubuh beta haus darah itu, akan menyerang Long Hao Chen. Long Hao Chen hanya merasakan tubuhnya menghangat, semua darahnya terasa seolah-olah benar-benar terbakar, dan segera, dia dengan jelas merasakan sesuatu di punggungnya. Yang lain dapat melihat situasi ini dengan lebih jelas. Saat Long Hao Chen berdiri di punggung Hao, dia tiba-tiba mengangkat ketiga kepalanya, dan dengan belok ganas, tubuh besarnya berubah menjadi warna ungu yang berkilau dan tembus cahaya. Seketika, cahaya berwarna ungu menyebar bersamaan dengan teriakannya. Saat menyelimuti tubuh Long Hao Chen, ia menyerang beta haus darah. Cahaya hitam kehijauan yang dikeluarkan beta haus darah segera menghilang, dan iblis itu tampaknya agak lamban. Dengan menerkam, itu melesat keluar, tapi terhalang oleh cahaya ungu yang pekat. Mata beta haus darah ini dipenuhi dengan amarah, dan darahnya benar-benar tersulut, tapi wajahnya menunjukkan jejak keterkejutan. Tubuh Hao sekarang benar-benar berubah menjadi warna ungu berkilau dan mulai menyebar, membentuk cahaya ungu itu sendiri. Dari belakang, tampaknya menyelimuti Long Hao Chen dengan kecepatan secepat kilat. Mata semua orang menciut keheranan. Fakta yang sangat mengkhawatirkan mereka adalah bahwa Hao dengan tubuh setinggi lebih dari 3 meter bergabung sepenuhnya dengan Long Hao Chen yang memancarkan kilau berwarna ungu lengkap. Rambut aslinya yang hitam langsung berubah menjadi ungu, dan perubahan yang sama terjadi pada mata kirinya. Dari warna keemasan sebelumnya yang berkilau dan menembus, mata ini tiba-tiba berubah menjadi ungu. Fenomena mengerikan apa itu? Terik. Long Hao Chen saat ini merasa seolah-olah tubuhnya terbakar dengan energi yang sangat kuat yang memprovokasi untuk tumbuh dengan kuat. Awalnya, sebagai seorang anak berusia 14 tahun, tinggi badannya di bawah 1,7 meter, tetapi pada saat itu, ia tumbuh tanpa henti. Bahkan tulang dan ototnya tampaknya terpengaruh oleh gelombang energi yang sangat besar. Di tengah cahaya ungu yang berputar di sekelilingnya, dia berubah menjadi pemuda kurus dengan tinggi lebih dari 1,9 meter. Rambut ungunya terseret di pundaknya, dan dua matanya yang berbeda warnanya tampak mengendalikan segalanya. Armor Roh Kudus yang menutupi tubuh Long Hao Chen terbukti benar-benar layak disebut peralatan tingkat spiritual, karena ukurannya meningkat bersama dengannya. Long Hao Chen awalnya sudah tampan, tetapi sebelumnya, dia hanyalah seorang pemuda dengan penampilan yang bahkan menyerupai seorang gadis. Tetapi pada saat itu juga, penampilannya, dikelilingi oleh cahaya ungu berputar di sekelilingnya, bahkan menyebabkan Wang Yuan, gadis jantan itu, terlihat kusam. Matanya berwarna emas dan ungu, tampak seperti perpaduan antara kebenaran dan kejahatan, dan dia memiliki penampilan yang sangat tampan, terlihat seperti patung sempurna yang diukir oleh para dewa sendiri. Kulit putih cerahnya ditutupi dengan lapisan ungu, saat tubuhnya sedikit melayang di udara. Mata ungunya tampak seperti dipenuhi dengan keagungan dan kejahatan sementara mata emasnya terlihat seperti penuh dengan kemurnian dan kebaikan. Perpaduan dua temperamen yang berlawanan ini membuat Long Hao Chen mirip dengan magnet yang sangat besar, menarik perhatian setiap makhluk di sekitarnya. Bahkan beta haus darah yang kaku dan tangguh merasa tumpul saat melihat tubuh Long Hao Chen berubah begitu cepat. Itu tercengang sampai-sampai tidak segera melancarkan serangan terhadapnya. Gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger telah selesai, tapi sayangnya, keinginan surga tidak ada di sisinya. Kali ini, yang keluar adalah babi kecil putih, gemuk, dan montok. Babi kecil itu tingginya hanya 1/3 meter, kulitnya yang putih memberikan kesan tembus cahaya. Ia melihat sekeliling dengan wajah penasaran. Tetapi ketika tatapannya jatuh ke tubuh Long Hao Chen, berkilau dengan cahaya ungu, ia segera melompat kembali ketakutan seolah-olah melihat monster, langsung melemparkan dirinya ke dada Chen Yinger. Ia menggigil karena ketakutannya yang berlebihan, dan babi itu menggigit tangan Chen Yinger. Chen Yinger hanya merasa tangannya telah disengat, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Pada saat itu, matanya tampak dipenuhi oleh bintang-bintang cemerlang. Sangat tampan, jadi ini adalah penampilan Hao Chen setelah tumbuh dewasa. Dia sangat tampan.
Dengan ketampanan yang tiada taraf, pancaran berbentuk hati dilepaskan dari matanya, dan dia merasa seolah-olah hatinya telah diambil paksa. Sensasi tak terkendali yang menyebabkan matanya menjadi berbintang adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kair merasa sangat berbeda dari yang lain, karena dia buta dan tidak bisa melihat perubahan yang terjadi pada penampilan luarnya. Tapi karena indranya lebih tajam daripada orang lain, dia melihat banyak perubahan di Long Hao Chen. Semua pengekangan yang awalnya dia miliki sepertinya telah menghilang, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat, dan perubahan yang tak terlukiskan terjadi di dalam dirinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tetapi fakta yang membuat Kair paling terkejut adalah bahwa kompor spiritual samsara dan belati samsara di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat. Dan tampaknya niat membunuh ini dikeluarkan untuk perlindungan dirinya. Sejak dia mendapatkan kompor spiritual samsara dan belati samsara, ini adalah pertama kalinya perubahan besar seperti itu muncul pada kedua item ini. Mungkinkah mereka benar-benar merasakan ancaman dari aura Hao Chen? Dan mereka begitu ketakutan. Peristiwa ini terdengar seolah-olah perubahan ini terjadi perlahan, tetapi sebenarnya semuanya hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk terjadi. Sepasang sayap ungu berkilau dan tembus cahaya tiba-tiba terbuka di punggung Long Hao Chen, dan meskipun sayap itu tidak bisa dianggap lebar, mereka masih menyebar lebih dari 3 meter. Mereka masih jauh melampaui dibandingkan dengan sayap energi spiritual yang diproduksi Long Xingyu pada saat itu. Dan sayap ungu ini tampak seperti batu kecubung, dipahat menjadi sebuah mahakarya. Tidak ada bulu, tapi tekstur yang berkilau dan tembus cahaya itu memberikan kesan nyata. Kondensasi energi spiritual dari Radiant Knight? Semua orang di pasukan perburuan iblis pertama sangat terkejut. Tidak ada yang tahu bagaimana perubahan seperti itu muncul begitu tiba-tiba di Long Hao Chen. Mereka terkejut sampai-sampai mereka bertanya-tanya apakah ini bisa disebut perubahan yang baik atau buruk. Tapi mereka bisa yakin bahwa kondensasi energi spiritual adalah ciri khas dari Radiant Knight. Selanjutnya, Long Hao Chen saat ini tidak terlihat sesederhana Radiant Knight biasa. Pedang Roh Kudus menghilang ke dalam cincin lupakan aku jangan, dan di tangan Long Hao Chen, hanya hujan biru, kembang sepatu cahaya, yang tersisa. Kilau bikoloret keemasan dan biru yang cemerlang pecah, dan tangan kiri Long Hao Chen melakukan gerakan ke atas. Sama seperti itu, cahaya dihasilkan dengan warna keemasan dan biru, mengelilingi cekungan telapak tangannya. Blue Rain, Hibiscus of Light, menghasilkan riak, naik turun dan membentuk lingkaran cahaya. Kecemerlangan keemasan dan biru yang berkabut menyebar dan pedang di tangan Long Hao Chen menghilang. Warna emas dan biru terjalin dengan jelas, seperti dua jalur cahaya yang dapat dibedakan, saling terkait di udara. Tampilan Haus Darah Beta Haus Darah secara bertahap dipenuhi rasa takut, tidak hanya karena saat ini menghadapi Long Hao Chen, tetapi juga karena ledakan energi ungu yang berasal dari belakangnya. Hitam tak berujung menyebar dari tubuh Kair, sampai-sampai beberapa iblis berbila ganda di dekatnya jatuh dari tekanan, benar-benar kehilangan semua nyawa. Faktanya, karena perubahan pada tubuh Long Hao Chen dan auranya, kompor spiritual Cai di samsara terangsang. Tetapi bahkan tanpa Long Hao Chen sebagai pemicu, untuk menyelamatkan suaminya, Kair akan melakukan hal yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang, dengan kekuatan yang meletus dari Long Hao Chen dan dirinya sendiri, mereka menjadi lebih terkoordinasi. Di antara mereka berdua, satu berada di depan, dan yang lainnya di belakang, tampak seolah-olah mereka membentuk satu kesatuan. Di tengah aura hitam pekat, rambut panjang Kair secara mandiri melayang di udara seperti kerudung di belakang kepalanya. Niat membunuhnya telah terwujud di sekitar tubuhnya, hingga membentuk awan hitam yang bengkok. Di sisi lain, cahaya ungu terkondensasi dari tubuh Long Hao Chen. Di satu sisi adalah ungu mulia yang murni dan tembus cahaya, dan di sisi lain adalah warna hitam yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, Beta Haus Darah yang tangguh memiliki tampilan yang tak terlukiskan. Bab 194. Gabung. Blood Patch Fusion 2. Keempat anggota tubuhnya yang kokoh tiba-tiba menginjak tanah, warna hitam di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan di saat berikutnya, Beta Haus Darah yang sebelumnya sangat gagah berani ini tiba-tiba terbang ke samping, mencoba melarikan diri seperti sambaran petir hijau. Kair, jangan! Sebuah teriakan terdengar, saat siluet tinggi tiba-tiba muncul dari tanah. Sayangnya, peringatan ini agak terlambat. Emas dan biru, melingkar di sekitar satu sama lain, membentuk kilatan api yang melesat keluar. Hitam dan abu-abu menggantikan semua warna di sekitar Kair.
Tidak ada yang tahu jenis gerakan apa yang digunakan Kair. Mereka hanya merasakan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap, dan di saat berikutnya, beta haus darah dalam pelarian tiba-tiba berhenti. Ketika serangan Chai mencapai itu, beta haus darah membeku di udara. Tubuhnya menjadi hitam total dan matanya menjadi abu-abu dan tidak bernyawa. Segera setelah itu, sinar air yang tak terhitung jumlahnya menghantam, dikelilingi oleh gelombang cahaya yang menembus. Perpaduan indah emas dan biru ini diam-diam menembus tubuhnya, dengan cepat mengembang saat mencapainya. Suara keras bergema saat tubuh besar beta haus darah membengkak di udara seperti balon, sebelum tanpa suara meledak berkeping-keping. Hujan daging dan darah jatuh dari langit. Itu adalah Bright Rain of the Trusting Hibiscus yang ditambahkan ke belati samsara, kombinasi terkuat antara Long Hao Chen dan Kair. Mereka baru sampai di langkah kelima. Long Hao Chen dan Kair hanya di langkah kelima. Namun mereka berhasil membantai beta haus darah di medan perang, bawahan langsung dari Dewa Iblis ke-35, Maxilias. Gao Yingji hanya berdiri di sana, menyaksikan pemandangan ini tanpa kehidupan. Melihat sepasang pemuda itu jatuh ke tanah, dia merasakan jantungnya bergerak-gerak dengan hebat. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika Long Hao Shen menggunakan Bright Rain of the Trusting Hibiscus melawannya, kekuatannya benar-benar berbeda. Memiliki energi spiritual yang terkondensasi menjadi sayap, untuk sementara dia memiliki kekuatan Radiant Knight. Dan serangan sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa senjatanya telah mencapai tingkat legendaris. Terlepas dari semuanya, Gao Yingji masih tidak tahu apa serangan Kair ini, yang terbentuk dari hitam dan abu-abu, tapi dia jelas merasa bahwa kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada cerah Rain of the Trusting Hibiscus. Niat membunuh surgawi dan terwujud itu telah menyebabkan tangannya menjadi dingin. Jika itu dia, apakah dia bisa menerima pukulan yang dikeluarkan dari kerjasama keduanya? Gao Yingji sama sekali tidak percaya diri menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Hilang kesadaran, hilang kesadaran, hilang kesadaran. Dalam sekejap Long Hao Shen jatuh ke tanah, tubuh besar Hao Yue terpisah darinya, membiarkan dia mendapatkan kembali penampilannya yang berusia 14 tahun. Hao juga jatuh. Dengan 3 kepala tertunduk, dia tetap tidak bergerak, dalam posisi merangkak. Di sisi lain, Kair juga pingsan saat dia jatuh dengan lembut ke tanah. Penggunaan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan seseorang datang dengan biaya yang sangat besar. Tanpa ragu, ini diterapkan pada Long Hao Chen dan Kair saat ini. Cepat pergi membela Kair. Pada akhirnya, Gao Yingji adalah orang pertama yang bereaksi. Tiba-tiba mempercepat, dia sudah tiba di sisi Long Hao Chen. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan meledak darinya dan membumbung ke langit. Ini adalah sinyal untuk 10 ksatria Yayasan Mithril. Sebagai kapten mereka, Gao Yingji menyuruh rekan-rekannya untuk bertindak secara pribadi untuk menyelesaikan pertempuran ini. Seperti yang diantisipasi Long Hao Chen, dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin, mereka tidak akan membiarkan para pemuda ini menghadapi bahaya. Mereka hanya bersembunyi dalam kegelapan selama ini. Tapi Long Hao Chen tidak menebak bahwa 10 ksatria dari langkah ketujuh ini bersembunyi di bawah tanah. Selama ini Gao Yingji diam-diam memperhatikan situasi di medan perang. Ketika kelompok Long Hao Chen menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua dan prajurit mata iblis bermata 8, Gao Yingji diam-diam waspada, membuat persiapan untuk campur tangan. Tapi di bawah komando Long Hao Chen, kelompok mereka menampilkan kekuatan bertarung yang hebat yang membuat Gao Yingji tercengang. Mereka hanya memiliki permulaan dari saling pengertian, tapi serangan mereka lebih brutal dari yang bisa diduga siapapun. Ini terutama terjadi pada Long Hao Chen dan Kair, yang menyingkirkan 2 iblis berbilah ganda hijau tua hampir secara instan. Tapi yang membuat Gao Yingji menjadi lebih terkejut adalah penampilan kekuatan Hao, ketika dia hampir memaksa iblis untuk melarikan diri dari medan perang dengan Essence of Disorder-nya. Kelompok Long Hao Chen mungkin tidak tahu tentang sihir Bibrida, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik langkah ketujuh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dan ini adalah sihir yang menggabungkan 3 elemen berbeda. Bahkan kuil mage tidak memiliki banyak rekaman prestasi semacam ini. Menyatukan penyihir dari 3 elemen berbeda tidaklah sulit, tetapi untuk menemukan 3 yang mencapai standar yang sama sangatlah sulit. Melihat kelompok Long Hao Chen begitu kuat,
Gao Yingji tidak menganggap perlu untuk keluar, bertanya-tanya tingkat apa yang bisa dicapai oleh kekuatan kelompok pemuda ini. Munculnya Beta House Darah tidak diragukan lagi akan menjadi ujian terakhir bagi para pemuda ini. Beta House Darah adalah iblis dari langkah ketujuh, dengan celah besar untuk Gao Yingji yang mencapai puncak langkah ketujuh, dan juga memiliki senjata pembunuh seperti Mithril Foundation Armor. Pada saat pasukan pemburu iblis pertama menghadapi Gao Yingji, dia hanya ingin menguji kekuatan mereka, dan tidak benar-benar menyerang mereka, tetapi Blood 30 Beta berada dalam kondisi murka dan berniat membunuh mereka semua. Dengan demikian, tekanan yang dialami kelompok Long Hao Chen sangat besar. Gao Yingji yang terkejut sudah bersiap untuk bergerak ketika rangkaian peristiwa ini terjadi dalam sekejap. Melihat bahwa Long Hao Chen tidak mungkin memblokir serangan Beta House Darah, Gao Yingji sudah menyiapkan kemampuan kekuatan penyimpanannya, tetapi sebelum dia dapat bertindak secara pribadi, Beta House Darah telah terguncang oleh cahaya ungu yang dilepaskan dengan raungan Hao. Segera, Gao Yingji menatap dengan cemas pada adegan yang terjadi, menyaksikan Beta House Darah dalam usahanya untuk melarikan diri. Gao Yingji mengharapkan Long Hao Chen dan Kair untuk menghentikan serangan mereka setelah melihat niat Beta House Darah ini untuk melarikan diri. Tapi dia tidak mengantisipasi bahwa saat ini Long Hao Chen, yang seharusnya dalam keadaan lemah, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang tangguh. Long Hao Chen sudah aku diambang kehilangan kesadaran, dan hanya naluri bertarungnya yang tersisa. Dia tidak memiliki kemampuan menghakimi lagi, dan dipengaruhi oleh keputusan Long Hao Chen untuk tidak menghentikan tembakan, Kair secara alami juga tidak berhenti. Jadi, pada saat Gao Yingji memanggil Kair untuk menghentikan serbuannya, serangannya masih terbang ke arah lawan seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu bergegas ke sisi Kair untuk memberikan perlindungan sementara Lin Xin dan Chen Yinger berkumpul bersama, bersiap untuk menggunakan sihir pertahanan. Tetapi faktanya, tidak ada iblis lain yang berani menyerang kelompok mereka. Bahkan iblis berbilah ganda dengan tingkat kecerdasan rendah mereka merasa ketakutan setelah merasakan aura yang dilepaskan oleh Long Hao Chen dan Kair. Adapun beberapa prajurit mata iblis bermata delapan yang tersisa yang awalnya sudah terluka parah, di bawah pengaruh serangan tajam Kair, luka di kepala mereka tiba-tiba memburuk, membunuh mereka seketika. Saat mereka menghembuskan nafas terakhir, poin kontribusi mereka pergi ke Hao, yang secara alami berarti bahwa mereka adalah milik Long Hao Chen. Dalam pertempuran ini, Gao Yingji dengan jelas melihat bahwa pasukan pemburu iblis lainnya tidak sebaik mereka. Mereka hanya menatap pemandangan yang membingungkan ini. Long Hao Chen melayang dikelilingi oleh aura ungu dan niat membunuh Kair menarik perhatian mereka. Dan di saat berikutnya, mereka hanya melihat iblis besar yang dibombardir dengan serangan oleh Long Hao Chen dan Kair, sebelum mayatnya menghilang. Meskipun mereka tidak tahu level apa yang dicapai Long Hao Chen dan Kair, mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi. Misi selesai dengan sempurna. Lawan terberat telah dibuang oleh pasukan pemburu iblis kelas 1, sementara 9 pasukan pemburu iblis lainnya baru saja melakukan pembantaian tanpa beban. Mengikuti perintah Gao Yingji, hanya butuh 5 menit bagi ksatria Yayasan Mithril yang muncul untuk membantai semua iblis yang tersisa. Membawa Long Hao Chen dengan satu tangan, dan Kair dengan tangan lainnya, Gao Yingji memerintahkan dengan keras, "Ayo kita evakuasi dulu." Serangan mereka jauh dari rahasia dan karena iblis juga memiliki pengintai, dia yakin bahwa cepat atau lambat, bagian dari kekuatan utama iblis akan segera keluar. Karena itu, setelah membakar semua perbekalan mereka, semua orang dengan cepat mundur. Sebelum mereka pergi, Lin Xin mengumpulkan mayat Beta House Darah serta memulihkan casing di lehernya. Kelompok kecil memiliki keuntungannya sendiri. Setidaknya, mereka mundur dengan kecepatan tinggi. Bangunan Hao sangat besar, tapi dia bukan yang terbesar di luar sana. Golden Hornet Mammoth Duan Yi sudah melebihi beratnya. Semua orang mundur secepat mungkin setelah membakar semua gerbong. Mereka tidak mengikuti jalan yang sama untuk kembali, tetapi mengambil jalan memutar yang besar, bergegas ke bagian lain dari Gunung Exorcist. The Exorcist Mountain adalah bagian dari area yang dikendalikan oleh Temple Alliance, dan hanya ada satu jalur untuk memasuki Exorcist Mountain Pass. Arah lain semuanya adalah jalan langsung, dengan medan yang sangat kompleks dan aliansi kuil juga menjaganya dengan kekuatan militer yang besar. Bagi iblis, ini adalah benteng alami yang sangat sulit untuk diserang, tetapi bagi 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, itu adalah satu-satunya jalan untuk kembali. Gao Yingji telah memeriksa kondisi Long Hao Chen dan Kair. Keduanya tidak terluka, tetapi dalam kondisi yang sangat lemah.
Segera setelah mereka memasuki Exorcist Mountain Pass, mereka bertemu dengan tim pendukung yang menemani mereka kembali. Pada titik ini, apapun reaksi pihak iblis terhadap serangan mereka, mereka tidak akan bisa tepat waktu. Pertempuran ini adalah kemenangan yang luar biasa. Meskipun di antara 10 pasukan pemburu iblis, banyak yang menerima beberapa luka, tidak ada yang serius. Semuanya segera disembuhkan dengan Hells para pendeta. Mereka tidak hanya membakar bahan makanan iblis, tetapi mereka juga memusnahkan pihak musuh. Sampai-sampai beberapa anggota pasukan pemburu iblis mengeluh bahwa para pemimpin seharusnya tidak bertindak secara pribadi, mengambil beberapa poin kontribusi dari mereka. Di bawah pengaruh penyembuhan Gao Yingji, Kair segera kembali ke akal sehatnya. Melihatnya, sepertinya dia baik-baik saja, hanya cukup lemah. Tapi dia masih bersikeras untuk tetap berada di sisi Long Hao Chen. Yang Wenzhao memanggil Starlight Unicorn-nya untuk membawa Long Hao Chen yang tidak sadarkan diri dan Kair yang terbangun. 2 jam kemudian, mereka akhirnya kembali ke Exorcist Mountain Pass. Bahkan jika para pemimpin tidak bertindak secara pribadi, misi kali ini masih akan diselesaikan dengan memuaskan. Oleh karena itu pada saat laporannya, Gao Yingji menyembunyikan fakta bahwa mereka bertindak secara pribadi, dengan mengevaluasi jasa mereka sebaik mungkin. Setiap Demon Hun Squad memperoleh sejumlah 200 poin kontribusi, yang diberikan kepada 10 kapten. Bab 195. Mergence, Blood Patch Fusion, 3. Karena Long Hao Chen masih pingsan, Kair menerima poin kontribusi yang layak dari skuad pemburu iblis pertama sebagai penggantinya. Gao Yingji menemani anggota pasukan pemburu iblis pertama kembali ke tempat tinggal mereka sendiri, dan Kair dengan lembut meletakkan Long Hao Chen di tempat tidurnya. Pandangan khawatirnya sedikit mereda. Pemimpin, ini tidak adil. Tim kami membayar harga yang paling tinggi, tetapi mengapa hadiah poin kontribusi yang mereka terima sama? Setelah menarik Hao kembali ke tempat tinggal mereka dan menutup pintu dengan tendangan, pendeta botak si Masian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Gao Yingji tentang hal itu. Memang, pasukan pemburu iblis kelas 1 menghadapi musuh terberat, dan bersama-sama menyingkirkan 4 iblis berbila ganda hijau tua, 6 prajurit mata iblis bermata 8 dan bahkan beta haus darah dari langkah ke-7. Dapat dikatakan bahwa kelompok Long Hao Chen memikul setidaknya setengah dari seluruh tekanan misi, yang juga merupakan alasan mengapa Long Hao Chen dan Kair terlalu memaksakan diri. Memang wajar bagi Demon Hun Squad kelas 1 untuk mengklaim kredit untuk diri mereka sendiri. Gao Yingji dengan sedih menatapnya sekilas, menjawab, "Oke, maka saya sekarang akan menjawab pamer Anda tentang pencapaian baik. Kemudian, Lin Xin, serahkan mayat-mayat yang kamu temukan ini kepadaku, dan juga kasus itu." Lin Xin menggaruk kepalanya, "Tapi pemimpin, saya tidak mengatakan apa-apa." Si Masian menatap dengan bingung ke arah Gao Yingji dan Lin Xin. Gao Yingji dengan sedih menjawab, "Apa yang kamu lihat? Jangan bilang kamu tidak melihat Lin Xin memulihkan tubuh mahal dari iblis-iblis ini sebelum kita kembali, selain kasus Bloodthirst Beta itu. Meskipun saya tidak tahu isi dari kasus ini, saya dapat memastikan bahwa jika beta haus darah dari klan Maxilias mengambil tugas untuk menjaganya, itu pasti tidak akan kurang nilainya. Dan bahkan jika kita mengabaikannya, tahukah Anda berapa banyak poin kontribusi yang Anda peroleh dari iblis yang Anda bunuh? Dan Anda masih berani mengklaim hadiah yang lebih pantas untuk pencapaian Anda? Saya bisa memberi Anda hadiah, tetapi Anda harus menyerahkan rampasan perang Anda. Ini adalah aturan tentara, apakah Anda bersedia melakukannya? Saya akan membiarkan satu mata terbuka dan menutup mata yang lain tentang masalah ini. Kamu memang paling banyak mengerahkan dirimu, tetapi mayat iblis yang kamu dapatkan ini juga memiliki nilai yang cukup besar. Setiap iblis berbila ganda hijau tua memiliki nilai 10 poin kontribusi, dan itu belum semuanya. Apalagi nilai mayat mereka, prajurit mata iblis bermata 8 memiliki nilai poin kontribusi 30 untuk masing-masing. Dan meskipun Long Hao Chen dan Kair membayar harga yang cukup besar untuk mengeluarkan iblis beta haus darah, itu mencapai ranah langkah ke-7 yang memberi Anda poin kontribusi paling banyak. Saya khawatir total dari semua poin kontribusi yang Anda peroleh sampai sekarang bahkan tidak mencapai nilai 1 iblis beta haus darah. Bagaimanapun, itu memiliki total nilai 1000 poin kontribusi, yang sekarang ada di ubin kontribusi kapten Anda. Mendengar penjelasan Gao Yingji, semua orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas keheranan. Gao Yingji mengungkapkan senyuman tipis, "Saya belum selesai." Meskipun mayat Bloodthirsty Beta yang ditemukan Lin Xin dalam kondisi yang cukup buruk, jika Anda menyerahkan kristal ajaibnya ke bagian umum aliansi, Anda juga akan menjualnya untuk 1000 poin kontribusi.
Bagaimana dengan itu? Apakah Anda masih akan mengklaim hadiah Anda kepada orang lain? Kepala botak besar Sima Xian menggeleng seperti lampu minyak yang diayunkan oleh angin. Tidak perlu sama sekali. Saya adalah orang yang berpandangan sempit. Pemimpin memang yang paling termasyur. Gao Yingji berkata sambil mendengus, kentut yang kurang bagus. Izinkan saya memberitahu Anda, ini juga untuk kebaikan Anda sendiri sehingga saya tidak memberi Anda hadiah tambahan. Semua orang sudah bisa melihat tampilan kekuatan terakhir Long Hao Chen dan Kair. Jika kami sekali lagi menunjukkan semua yang Anda lakukan, menurut Anda bagaimana mereka akan menerimanya? Jangan lupa, Anda sekarang berada di tengah kompetisi tim. Jangan bilang kau ingin semua pasukan pemburu iblis menganggapmu sebagai musuh pada saat yang sama. Jika kami benar-benar melakukannya, Anda akan mengubah mereka menjadi musuh bersama, dan Anda dapat mengucapkan selamat tinggal untuk bersenang-senang selama 2 bulan tersisa di Exorcist Mountain Pass. Bahkan jika tim Anda adalah yang terkuat, jika Anda tidak bekerja sama dengan tim lain selama misi bersama seperti ini, apakah Anda pikir Anda akan mendapatkan hadiah terbaik lagi? Saya menyarankan Anda untuk tetap diam saja sampai hasil akhir dari kontes tim Lin Xin. Berikan kasus ini langsung ke Long Hao Chen sesudahnya, tidak perlu biarkan saya melihatnya. Saya tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Petik 2. Ya, pemimpin termasyur. Lin Xin memamerkan hormat penyihir saat dia terkikik sambil tersenyum di depan Gao Yingji. Baiklah. Kalian semua mengalami kesulitan, istirahatlah sekarang. Jika sesuatu yang buruk terjadi dengan kondisi fisik Long Hao Chen dan Kair, beritahu saya tentang hal itu tanpa penundaan. Saya berangkat sekarang. Semua orang mengangguk diam-diam sambil tertawa, kecuali dari Kair yang berbicara dengan keras, pemimpin yang terhormat. Tunggu sebentar. Saat Gao Yingji akan pergi, suara lemah tiba-tiba terdengar. Long Hao Chen tiba-tiba mencengkeram tangan Kair, karena yang terakhir berdiri di sisinya selama ini. Long Hao Chen sangat pucat, sepasang mata emasnya agak lebih gelap dari biasanya. Di kedalaman mata kirinya, jejak warna ungu samar bisa dilihat. Kair, tolong dukung aku. Long Hao Chen memintanya dengan suara lemah. Kair dengan lembut menarik tangannya, menopang punggungnya untuk membantunya naik ke posisi duduk. Penampilan semua orang jatuh secara bersamaan di Long Hao Chen, dan Gao Yingji bertanya, Hao Chen, kamu baik-baik saja? Long Hao Chen samar-samar menganggukkan kepalanya, dan menjawab, saya baik-baik saja, pemimpin. Lin Xin, berikan pemimpin kasus ini. Apa? Lin Xin menatap kosong, memberi Long Hao Chen tampilan tidak percaya, Kapten, ini rampasan perang kita. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah rampasan perang semua orang. Sejak iblis mengirim kekuatan besar untuk mempertahankannya, mungkin isi kasus ini terkait erat dengan rahasia iblis yang bertindak melawan kota Exorcist. Kita tidak dapat membiarkan situasi umum kita terpengaruh hanya karena hal ini diberikan kepada kita. Selanjutnya, pertempuran melawan tim logistik iblis ini diatur dengan bantuan bersama dari semua pasukan pemburu iblis kami. Memang benar kami sekarang saling bersaing, tetapi semua orang tidak boleh lupa bahwa kami masih sesama prajurit. Musuh kita bersama adalah iblis, dan kasus ini pasti akan menjadi penting untuk pertempuran melawan mereka. Untuk alasan ini, kami tidak dapat menyimpannya. Melakukan hal itu akan seperti menusuk pihak kita sendiri. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, mata Lin Xin dipenuhi dengan ketidaksepakatan, dan pendapat Han Yu serta Chen Yinger tampaknya sama. Chen Yinger bergumam, tidak perlu terlalu serius, ini hanya kasus kecil. Pandangan Long Hao Chen menjadi serius. Ini memang hanya kasus kecil. Tetapi jika kita memutuskan untuk menyembunyikannya dari keserakahan kita sendiri, bukankah itu berarti bahwa setiap kali kita berbagi misi dengan regu lain, kita akan terus menimbun hal-hal baik untuk diri kita sendiri? Saya meminta semua orang untuk mendukung saya dalam keputusan ini. Saya bersedia agar semua poin kontribusi yang saya peroleh dari misi ini dibagikan kepada semua orang. Dengarkan Hao Chen. Lin Xin, berikan pemimpin kasus ini. Wang Yuan berbicara. Gadis pemberani ini berkata demikian, dengan penuh kebanggaan, lalu bagaimana, jika peti ini berisi harta yang langka seperti kompor spiritual? Jangan bilang kau tidak percaya pasukan pemburu iblis pertama kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal semacam ini lagi? Setelah Long Hao Chen dan Wang Yuan mengekspresikan diri mereka seperti itu, yang lain secara alami tidak akan keberatan lagi.
Pencapaian membunuh Beta House Darah bisa dikatakan pencapaian Long Hao Shen dan Keir. Perilakunya di dalam tim bisa dikatakan telah menyebabkan semua orang menatapnya. Lin Xin tanpa daya mengeluarkan koper itu, meletakkannya di tangan Gao Yingji. Kapten, jangan bicara tentang kesepakatan dengan poin kontribusi seolah-olah kita orang luar. Anda adalah kapten kami, dan dengan demikian, pilihan Anda akan menjadi pilihan terakhir kami. Saya akan mematuhinya apapun yang terjadi. Sima Xian juga mengangguk padanya, benar, kamu adalah kaptennya. Kata terakhir adalah milikmu. Kami mempercayai penilaian Anda apapun yang terjadi. Senyuman muncul di wajah pucat Long Hao Chen. Dia menyatakan, terima kasih semuanya, atas kepercayaan Anda pada saya. Pemimpin, tolong serahkan kasus ini ke militer Gunung Pengusir Setan. Dan jangan ragu untuk memberitahu mereka tentang hadiah yang kami peroleh dari membunuh iblis-iblis ini. Adapun mayat yang kami ambil, kami tidak harus menyerahkannya. Bagaimanapun, kali ini kami mengerahkan cukup banyak tenaga. Lin Xin juga membutuhkan bahan untuk membuat pilnya. Dia bukan orang yang tidak fleksibel. Kasus ini mungkin akan dikaitkan dengan keamanan Exorcist Mountain Pass. Dia telah menyerahkannya kepadamu, tetapi mayat iblis ini tidak sepenting itu, dan yang lebih penting, karena semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan barang-barang ini, seharusnya tidak perlu untuk mengirimkannya kepadamu. Gao Yingji melirik Long Hao Chen, merasa lebih menghormati pemuda ini dari sebelumnya. Sebelum mengangguk dia menjawab, kamu adalah kapten yang baik. Setelah menerima koper dari Lin Xin, dia berbalik dan pergi. Melihat dia pergi, Long Hao Chen tersenyum tipis, aku akan istirahat dulu. Mari bagi poin kontribusi setelah saya beristirahat sebentar. Sima Xian tiba-tiba duduk di atas tempat tidur, sangat lelah. Lin Xin, pil semburan spiritual Anda luar biasa. Tetapi efek sampingnya cukup sulit untuk ditanggung. Seluruh tubuhku sangat sakit sekarang. Lin Xin tersenyum pahit, apa menurutmu aku belum meminumnya juga? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, menanggungnya. Anda akan menjadi lebih baik setelah 12 jam. Saya yakin kita tidak akan mendapatkan misi lain dalam 12 jam ke depan. Tidak ada gunanya berlatih untuk saat ini, mari kita tidur. Long Hao Chen menarik Keir ke rumah kecil mereka. Begitu dia meraih tangan Keir, wajah pucatnya segera menunjukkan ketegangannya. Kompor spiritual samsara, Keir menggunakannya, tapi efek sampingnya. Keir, yang secara alami tahu apa yang dia pikirkan, berkata dengan suara lembut, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pada saat itu, saya pasti menggunakan kompor spiritual samsara, tetapi saya hanya meminjam kekuatan belati samsara. Saya tidak menggunakan kompor itu sendiri, karena saat itu, daya Bright Rain of the Trusting Hibiscus Anda cukup. Tetapi aura fusi Anda dengan Hao yang dilepaskan bahkan mempengaruhi kompor spiritual samsara saya. Keberuntungan kita kali ini bagus, indera penciumanku baru saja hilang. Aku hanya tidak bisa mencium aromamu, dan paling lama dalam setengah bulan, aku akan memulihkannya. Keir tidak menekankan masalahnya, tapi melihat bibir merahnya bergetar tanpa henti, Long Hao Chen merasakan sakit yang tajam. Dia tidak hanya kehilangan indera penciumannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menggunakan hidungnya sendiri untuk bernapas. Betapa sakitnya itu. Lebih penting lagi, kehilangan indera penciuman jelas akan membuat Keir lebih sulit merasakan perubahan di dunia luar. Dan bahkan jika baginya, ini adalah kerugian kecil, bagaimana jika itu adalah hal lain yang hilang darinya? Jika dia kehilangan indera pendengarannya, dengan matanya tidak bisa melihat dan telinganya tidak bisa mendengar, betapa sakitnya itu.